Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putriwardana dengan NIM 21016156. Di sini saya akan menampilkan tugas pertemuan 11 dengan mempresentasikan tugas pada pertemuan 3, yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur diskusi, jenis diskusi, dan praktik diskusi. Dari materi pertama mengenai pengertian diskusi. Pengertian diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Pendapat lain mengatakan pengertian diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai diskusi. Misalnya menurut Malayu SP Hasibuan tahun 1985, pengertian diskusi adalah pertukaran visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Lalu materi kedua adalah langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama adalah langkah persiapan. Hal yang harus diperhatikan adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, penulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Pelaksanaan diskusi. Yang harus diperhatikan adalah memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Mereview jalan diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Lalu materi yang ketiga, hambatan berdiskusi. Hambatan bagi diskusi efektif. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan awal siswa. Guru terkadang berusaha melibatkan siswa di dalam diskusi di mana mereka tidak memiliki pengetahuan latar belakang yang memadai. Jelas, siswa tidak bisa mendiskusikan suatu topik jika mereka tidak paham topik tersebut. Diskusi harus didahului oleh satu atau lebih pelajaran yang membantu siswa yang mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan diskusi yang berkualitas. Yang kedua, siswa yang terbuka atau agresif mungkin cenderung mendominasi. Siswa yang terbuka atau agresif mungkin cenderung mendominasi diskusi, dan siswa-siswa yang pemalu atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri mungkin menarik diri dan tidak menaruh perhatian. Untuk mencegah kemungkinan ini, perlu memonitor perkembangan diskusi dan mengintervensi jika perlu. Materi yang keempat adalah tempat duduk berdiskusi. Yang pertama ada formasi huruf U. Pada formasi huruf U, susunan meja dan kursi diatur seperti huruf U. Tempat duduk dosen bisa diletakkan di ujung huruf U atau berada di tengahnya dengan membiarkan bagian tengah kosong, sehingga tipe layout tempat duduk ini mendukung interaksi langsung antara dosen dan siswa, dan juga antara mahasiswa dan teman kelasnya. Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran seperti diskusi kelas, diskusi grup, ceramah, presentasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kelas tradisional. Model penataan tempat duduk ini adalah yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang memungkinkan para siswa duduk berpasangan dalam satu meja dan dengan dua kursi. Model ini digunakan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan bahkan digunakan pada perguruan tinggi. Model ini sangat membatasi proses pembelajaran, terutama dalam hal mobilitas mahasiswa dan dosen dan interaksi antar mahasiswa. Lalu ada formasi corak tim. Formasi ini mengelompokkan meja-meja yang diatur dengan bentuk setengah lingkaran. Masing-masing meja terdiri dari dua kursi di sisi kanan dan kiri yang memungkinkan mahasiswa bisa saling berhadapan-hadapan. Lalu materi kelima adalah manfaat berdiskusi. Salah satu manfaat dari adanya diskusi di tempat kerja adalah meningkatkan produktivitas. Melalui diskusi, kamu akan terbuka kepada ide-ide baru dan mendapatkan sudut pandang baru dalam menghadapi suatu persoalan. Diskusi ringan sekalipun akan membantu dalam meningkatkan kreativitas. Karena kita berada dalam diskusi, kamu akan dipaksa untuk memberikan informasi atau poin yang belum pernah orang lain dengar. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerja sama. Manfaat lain dari diskusi adalah meningkatkan kerjasama antar kamu dengan rekan kerja.
Hal ini dikarenakan dalam diskusi kamu akan bertukar pikiran dengan mereka dan mengerti perspektif satu sama lain untuk mencari solusi yang terbaik. Diskusi juga dapat membantu dalam membangun lingkungan kerja yang sehat. Dengan adanya pertukaran ide dan informasi melalui diskusi, kamu juga dapat menjaga keharmonisan tim. Lalu yang terakhir, salah satu manfaat lain dari diskusi adalah membuat kamu mengenal rekan kerja lebih baik lagi. Lalu materi yang keenam adalah unsur-unsur diskusi. Ada 3 unsur-unsur diskusi: unsur manusia, unsur materi, dan unsur fasilitas. Unsur manusia seperti moderator atau pemimpin diskusi, unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Yang materi ketujuh, jenis diskusi. Sarasehan adalah salah satu bentuk diskusi berupa pertemuan yang diadakan untuk mendengar pendapat ahli di bidang tertentu. Biasanya ada beberapa ahli yang diundang ke dalam pertemuan ini. Yang kedua, seminar. Seminar merupakan pertemuan khusus yang bertujuan teknis dan akademik untuk mengkaji topik tertentu secara menyeluruh sekaligus memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, simposium. Simposium adalah suatu acara yang tersusun dari pidato-pidato singkat yang dibawakan oleh para pesertanya. Kongres menyerupai sebuah rapat besar. Peserta yang datang mengikuti diskusi ini merupakan perwakilan dari berbagai macam organisasi dan bertemu untuk membahas dan membuat keputusan. Lokar karya adalah acara atau pertemuan banyak ahli di bidang tertentu. Tujuan dari lokar karya adalah untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keahlian mereka sekaligus menemukan solusi dari masalah tersebut. Lalu materi ke-8 adalah praktik diskusi. Persiapan diskusi. Ada persiapan bahan, persiapan persoalan, persiapan ruangan. Lalu pemimpin diskusi. Pemimpin harus fleksibel. Norma pemimpin diskusi. Yang pertama adalah memegang kendali diskusi, membuka diskusi secara resmi, memberi kesempatan berbicara secara urut, menentukan lamanya berbicara, tidak boleh mengubah tema, memberi kesempatan berbicara kepada pembicara, selalu menjaga kesesuaian pembagian dengan tema, merangkum diskusi di bagian akhir setelah pembicara. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini adalah tujuan utama dari teks diskusi adalah menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi, pihak yang berdiskusi kemudian akan saling bertukar pikiran dan mendapat perspektif yang beragam. Selain itu, teks diskusi juga bertujuan sebagai media untuk menguji gagasan dari diri sendiri, maupun menguji gagasan atau pendapat orang lain. Dengan terjadi pertukaran gagasan, kita tentunya bisa mempelajari hal baru dari sudut pandang orang lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Baiklah, terima kasih atas presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.